strategi utama nih para brand untuk mengkampanyekan atau membuat campaign-campaign brandnya kayak gitu. Jadi saling menyerang satu sama lain gitu ya. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa, dan kali ini pastinya aku gak sendiri, aku ditemenin lagi sama Reja. Yeay. Halo. Hai. Hai Ja. Hai, kita akhir-akhir ini sering banget dipasangin barengan ya. Iya loh, kayak beberapa 1 bulan 3 kali berturut-turut Iya, ya sih. Iya. seneng banget bisa barengan sama Dania. Wah. Biasanya sama cowok-cowok aja. Oke. Ngomongin soal yang lagi tren ya. Iya. Ya, itu aku tuh sering banget lihat, terutama di Instagram Di nih. explore ya. Ya, itu perihal event MotoGP Oh iya yang ada iya. di Mandalika. Yang paling viral itu terutama yang itu. Iya, tahu. Kalian pasti tahu sendiri lah ya. Ya, apa sih? Boleh Pawang juga. hujan, Iya, pawang boleh. hujan. Oke. Itu paling viral lah. Iya, kan? di sampai dibuat meme-nya juga ya di. Nah, itu kalian ngikutin gak sih tentang itu? Apa sih kira-kira yang bikin kalian tuh tertarik untuk mengikuti tren event MotoGP itu? Dan bahkan ya kalaupun ini ya, teman-temanku sih ada sih yang beberapa penggemar MotoGP pasti ngikutin banget lah ya tentang itu. Tapi bahkan kalaupun teman-teman yang nggak ngikutin itu ini nggak sih muncul di explore terus nggak sih kayak meskipun Mandalika, sirkuit Mandalika kayak gitu. Terus disambungin ke beberapa topik-topik yang terkait lah kayak gitu. Itu di MotoGP di sirkuit Mandalika ini nggak cuma pergelaran Grand Prix doang ya, tapi ada beberapa kebudayaan daerah kita nih yang diangkat gitu ke daerah. Ya misalnya khas-khas kayak makanan gitu. Jadi ada Kemenparekraf ini kerjasama nih sama boleh ya brandnya disebutin aja kali ya. Boleh. Kecap Bangau hadirin festival jajanan Bangau 2022 di Mandalika. Jadi bisa memperkenalkan itu ya kuliner-kuliner gitu. Iya, juga benar-benar. ya. Kayak sate Marangi yang Iya. khas dari Purwakarta. Iya, ada mie Terus Aceh. mie Aceh. Iya, benar. Ayam Taliwang dari Lombok. Ada gudeg Jogja juga Iya, gitu. Tapi ya kalau dilihat-lihat dari sisi branding ini, kayak event-event olahraga seperti ini tuh selalu ada sponsor dari brand-brand Oh iya. yang bisa kita lihat gitu loh di mana-mana kayak gitu. Kalau misalnya kita di sirkuit itu biasanya ada di Terpampang iya, besar kayak gitu ya. jalan-jalannya, Iya. sirkuit-sirkuitnya itu kan, terus kayak ada di biasanya di atas. Iya. gitu kan. Nah itu, salah satu brand yang besar sendiri itu dia yang paling sering kita temui ya, maksudnya di Instagram, di televisi pun Iya, itu iya. Pertamina. Itu ya kan? udah pasti ya. Iya, karena itu kayak dan selain Pertamina itu kayak apa ya, Grand Prix MotoGP ini juga banjir sponsor. Iya, gitu, iya. kan. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang Berlomba-lomba untuk mensponsori ya. ya itu kayak, nah ini salah satunya itu yang paling besar juga itu selain Pertamina itu ada Garuda Indonesia, itu terus Ada juga ini denger-denger Rans nih. Rans juga ya. yang punya Raffi Ahmad. Iya, Nagita Slavina, betul. Terus ada BUMN. Wah, juga, iya gitu. iya. Itu juga ada New Balance juga dan banyak lah ya. Pokoknya kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak terlalu banyak. iya. Karena emang nih event tuh banjir besar banget. Nah, brand-brand yang berlomba-lomba ngasih sponsor ini ya, itu tuh di event-event olahraga tuh nggak cuma yang di MotoGP tadi, bahkan juga kayak di mungkin kompetisi sepak bola, badminton itu kan juga banyak tuh ya di lapangan kan Iya, kelihatan. biasanya di samping-samping Iya, gitu ya. benar-benar ada kayak TikTok gitu. Terus Oppo juga pernah. Iya. Oppo. HP-HP terus, Samsung kayaknya juga pernah ada. Mitsubishi. Iya, ada Yamaha juga. BCA juga. Ya, Bang juga ya. Bang. Nah ini kan bisa jadi salah satu strategi brand promotion yang cukup ampuh ya, karena emang kan ini
selain karena audiensnya itu banyak dan itu kan bisa langsung disaksikan gitu kan, karena Iya. emang ditampilinnya di media-media kayak TV Ya, kayak space-nya juga gede kan, jadi terlihat ah, langsung lah ya. dan pasti orang nge-capture itu terus dimasukkan Instagram otomatis itu Kelihatan kayak, lah ya. iya secara nggak langsung itu dapat bonus itu tadi. Exposure-nya. Exposure dari Instagram. Kita mau lihat idola kita main nih misalnya ngefoto, ternyata brandnya ikut itu ya, Iya. ikut tenar ya. Ya itu kan secara nggak langsung itu dapat exposure. Betul. Nah ini kan juga bisa fenomena kayak gini kan juga bisa masuk kategori ambush marketing ya, atau iya. bisa dibilang marketing penyergapan Penyergapan gitu ya benar. Nah biasanya emang ambush marketing itu dia dipajangnya di event-event kayak event olahraga yang seperti ini atau dibawa oleh atlet terkenal gitu ya. Nah itu tanpa jadi sponsor resmi mereka. Nah sebenarnya kan kita sebelumnya juga sempat bahas nih tentang ambush marketing sebagai bagian dari guerrilla marketing Guerrilla ya. marketing, Benar-benar. iya. Nah Itu kalau kita juga yang bahas tuh. iya, kita berdua juga yang bahas gitu. Nah itu kalian juga bisa untuk cek-cek pembahasan kita tentang guerrilla marketing. Jadi juga ada ambush marketing itu di sini. Ya, nah kalau ngomongin lagi tentang strategi ambush marketing ya, sebenarnya itu pengertian ambush marketing secara harfiahnya ya dari beberapa sumber itu agak berbeda nih sama yang kita bahas kemarin kan. Nah kalau yang ini tuh ini memang pastinya memanfaatkan jumlah audiens dalam skala besar ya seperti yang kamu udah bilang tadi. Dan kalau awalnya terbentuk ambush marketing ini sekedar untuk menyerang para kompetitor. Jadi kalau misalnya ada event terus ada sponsor resminya dari brand A, nah si ambush marketing ini masuk nih untuk ya istilahnya biar sama-sama mendapat exposure gitu lah ya di event itu. Nah sekarang itu makin kesini tuh ambush marketing itu makin dipakai jadi strategi utama nih para brand untuk mengkampanyekan atau membuat campaign-campaign brandnya kayak gitu. Jadi saling menyerang satu sama lain gitu ya. Iya betul. Nah ngomongin soal menyerang satu sama lain, itu ada beberapa jenis-jenis dari ambush marketing. Nah ini yang pertama ini dia predatory ambushing. Nah dari namanya sendiri aja udah predator ya, predatory ambushing ya. Nah ini dia tuh dimana brandnya sendiri itu dengan sengaja menyerang upaya pemasaran dari kompetitornya itu demi mendapatkan pangsa pasar dan bikin konsumen itu jadi bingung gitu. Kayak ini yang mana nih gitu ya. Iya. Nah ini contoh strateginya itu salah satunya yang dilakukan Coca-Cola yang tiba-tiba hadir dan mengantongi hak sponsor televisi milik Pepsi. Ya sih dulu Coca-Cola sama Pepsi kayaknya Iya, ada itu itu ya. Rival banget lah. Iya. Nah, yang kedua ini ada jenis coattail ambushing. Dimana kayak upaya suatu brand nih secara langsung kayak ngaitin diri dengan suatu acara tanpa menjadi sponsor resmi yang sama. Nah, ini salah satu contohnya tuh ada brand pakaian olahraga Adidas. Itu kayak mensponsori pemain sepak bola yang berpartisipasi di sebuah kompetisi. Nah, kompetisinya itu kayak disponsori sama brand lain, brand Nike. Oh, iya. Gitu. Nah, selanjutnya ada guerrilla marketing yang udah kita sempat bahas ya waktu itu ya. Cuma kalau misalnya sebelumnya ambush marketing ini kayak agak ini ya terdengar kayak menyerang, saling berkompetisi sama brand serupa gitu kan. Nah kalau guerrilla marketing ini sebenarnya sifatnya tuh lebih ke promosional ketimbang jenis-jenis ambush marketing yang lain. Jadi ya taktik pemasarannya guerrilla marketing ini kayak menggunakan ya kejutan atau interaksi non konvensional untuk mempromosikan produk atau layanan dari brand-brand mereka. Lebih ke something yang unik gitu ya. Contohnya juga bisa kalian lihat di podcast kita sebelumnya itu udah guerrilla marketing secara keseluruhan lah ya. Udah ada jenis-jenisnya juga. Iya. Next itu ada yang namanya self ambushing. Dia dimana kalau dia ini lebih ke mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya sudah disepakati untuk dilakukan oleh sponsor resmi. Misal contohnya itu kayak menawarkan barang gratis kepada penonton. Oh iya. gitu. Soalnya kan dari namanya kan self ambushing. Iya, berarti emang itu itunya ya, mereka sendiri keinginan inisiatif. sendiri, Ya. betul. Nah, dari beberapa jenis-jenis ambush marketing tadi itu banyak banget ya manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita menerapkan Sebagai brand owner ya ini ya. Nah, itu salah satunya adalah yang pertama biaya operasionalnya itu relatif nggak mahal karena emang ya
penempatannya di situ itu Iya, aja. Terus dia juga bisa meningkatkan brand equity. Terus strateginya itu bisa mendorong kebebasan dan fleksibilitas marketernya. Oh ya, kayak bebas untuk mengekspresikan ini ya, strateginya mau kayak gimana gitu kan. Ya, nextnya mungkin ini juga bisa jadi kesempatan atau peluang ya bagi para brand owner atau pemilik bisnis maupun dari yang masih pemula maupun yang udah profesional nih untuk memulai bisnis mereka. Pokoknya jadi ini strategi yang oke lah ya. Terus juga jadi pendekatan pemasaran yang jauh lebih kreatif gitu kan. Kan kamu tadi bilang fleksibel juga kan ya. Nah ini tuh kayak image marketing ini tuh nggak cuma ada di event olahraga atau brand breaks gitu sih, tapi juga biasanya hadir di konser-konser musik yang karena emang dia dihadiri oleh banyak orang. Betul. Hype terus ya. Terus terlebih lagi tuh sekarang lagi rame-ramenya Prambanan Jazz, Traffic gitu. Yang mau proses, kamu beli tiketnya? Iya. Yuk nonton bareng guys. Iya. Nah kira-kira brand apa aja yang jadi sponsornya nanti itu? Akankah nanti itu bisa terjadi embase marketing gitu loh di situ? Harusnya pastinya bisa lah ya. Maksudnya kayak itu kayak sebenarnya terlepas dari pandemi itu kan konser musik itu pasti terus berlangsung ya. Maksudnya di berbagai kota, berbagai event gitu. Dan kita kalaupun datang ke konser musik kan juga pasti banyak ini ya. Di stage-nya maupun di itunya banyak promosi, mungkin ada tenan-tenan. Iya, tenan-tenannya juga ada brand pakaian lah, brand rokok juga ada kayak gitu, banyak lah pasti. Mungkin ada brand yang menyelipkan embus marketing di situ. Nah, mungkin nanti Dania bisa share online ke kita ya. Iya. Oke, stay tune terus ya di Instagram elevatebranding.id. Nah, ininya sebenarnya kayak embus marketing ini cara sebuah brand ya untuk mengkooptasi upaya pemasaran milik perusahaan lain. Sebenarnya meskipun kayak terlihat kelihatannya enggak etis gitu. Iya, tapi tetap valid dan legal sih. Karena emang semua brand punya cara sendiri untuk mempromosikan. Iya, betul. Nah, sebagai marketer itu kalau bisa itu jangan ragu untuk memanfaatkan metode ini gitu, terutama untuk meningkatkan awareness dari brand kita. Iya, betul. Oke, Reja, thank you banget udah nemenin di podcast kali ini. No problem. Kayaknya kita perlu podcast. Iya, kayaknya lebih seru kalau topiknya tuh yang lagi trending ya. Iya, betul. Ya ini, kalau misalnya kalian ada ide topik yang lagi trending yang mau kita bahas, ya betul. Komen aja guys. Thank you, Ja. Yeah. See you on next podcast. Bye-bye. Bye. Oke, Love Squad, pasti kalian udah gak asing lagi nih sama sponsor dari para brand yang terpampang di berbagai event outdoor. Ya, pada yang menjadi sponsor resmi maupun iklan dengan metode embase marketing yang udah kita bahas tadi. Mengingat sekarang udah mulai banyak lagi nih event-event offline yang diadakan, dan hal ini bisa jadi strategi ampuh loh untuk promosi brand kamu. Berminat mencoba? Yuk komen di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!